Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang kita kembali berjumpa dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 26 Maret 2025. Kita bersyukur sepanjang hari ini kita telah dipelihara oleh Tuhan, menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu mari sejenak kita bersekutu memuji nama Tuhan melalui pujian berikut ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh diberkati, dituntun, dipelihara, menjalani berbagai kesibukan, aktivitas, tugas dan tanggung jawab, bahkan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua hal yang boleh kami lakukan pada hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan,
Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami apa firman Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan telah pakai, biarlah melalui tuntunan Roh Kudus mampu memberitakan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat 36. Firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin, firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan, telah membaca, serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita malam ini ialah kasih yang tuntas. Mbak Tudikua, Pak Kaboro, Sundun. Nah, berbicara tentang kasih, apa ratu disanga Pak Kaboro? Biasa kita sering mengatakan kepada orang bahwa saya mengasihi kamu. Namun apakah kita benar-benar mengetahui, memahami kasih itu sendiri? Umumnya, kasih merupakan perasaan cinta, perasaan sayang, dan kepedulian terhadap seseorang. Lebih daripada itu, mengasihi merupakan perasaan emosi seseorang di mana tidak mengharapkan suatu balasan. Lalu pertanyaannya kepada kita, matumbai taparalu si Pak Kaboro. Bahkan di dalam pembacaan kita sendiri mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Mengapa kita perlu mengasihi? Bahkan mengapa kita perlu mengasihi musuh kita? Mungkin kita akan heran, kita akan bertanya-tanya. Te siara kana salah te pangadaran na puang Yesu. Nasuaki kamasa itu musunta. Jika kita disuruh untuk mengasihi orang yang mengasihi kita,
itu merupakan hal yang biasa. Namun dalam pembacaan kita, Yesus sendiri menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita. Dalam pembacaan kita, nakua pong Yesu, alamase tu walimi, pogau komi melona, lakoto ungkabiri komi. Pasti tak jarang banyak yang katakan bahwa hal itu mustahil, hal itu susah untuk kita lakukan. Sedangkannya tesolata, batu to ditandai, nama susah. Apa boleh, ya tuh musuntah. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tak itu pengadaran na puang Yesu lamara. Tidak ada pengajaran Yesus yang mudah, yang gampang. Tuhan tidak ingin anak-anaknya ini biasa-biasa saja. Tuhan ingin agar kita ini istimewa, kita berbeda dari yang lain. Biasa mo ya, ke di Pak Kaboro tu, tom Pak Kaboro ki. Apa? Tak emo ya padanna ke di Pak Kaboro tu tong kabiri ki. Inilah perbedaan kita sebagai orang percaya, bahwa bukan hanya sesama kita yang kita kasihi, tetapi juga musuh kita kasihi. Sulit? Tentu. Namun ingat, sulit bukan berarti tidak bisa. Jika kita betul-betul anak Allah, pasti kita dapat melakukannya. Sebab Allah sendiri adalah kasih. Maka dari itu, sebagai anak-anak Allah, pasti hidup di dalam kasih. Nah, kasih yang sejati tidak pernah menuntut balas. Kasih yang sejati tidak pernah mengasihi dengan alasan karena, supaya, atau agar. Allah mengasihi kita tanpa menuntut balasan dari kita, meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi. Sebab kita adalah manusia berdosa, kita hidup dalam dosa. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Allah rela berkorban melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Kisah Yusuf yang dibuang, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tidak memendam kebencian dalam hatinya. Ia tidak dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi ia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ia memaafkan saudara-saudaranya. Karena itu belajar dari kisah Yusuf. Walaupun saudaranya telah berbuat jahat, walaupun orang terdekatnya berbuat yang tidak baik kepada dirinya, tetapi ia tetap mengasihi mereka. Belajar dari Yesus. Ia memiliki kasih yang begitu besar, kasih yang tuntas, Pak Kaboro Sundun, hingga di kayu salib. Inilah buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Hidup dalam kasih kepada semua. Amin. Menutup perenungan kita pada malam hari ini, mari sejenak kita mendengarkan pujian berikut ini. Kasih pasti memaafkan.
batasnya. Ajarilah kami saling kasih, ajarilah kami saling ampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita beristirahat, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa pemilik kehidupan kami, tak henti-hentinya ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami hingga saat ini. Dengan berbagai kesibukan kami sepanjang hari ini, boleh kami lalui itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, sejenak kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, yang rela berkorban bagi kami semua. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan kasih itu dalam kehidupan kami, baik di keluarga kami, baik di masyarakat, di gereja, ataupun di mana kami berada. Biarlah firman-Mu ini terus menjadi kekuatan bagi kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuntun peliharakan selalu mereka ya Tuhan. Di dalam rumah tangga masing-masing, biarlah Tuhan yang terus menjaga, Tuhan yang terus menopang rumah tangga ini, sehingga rumah tangga mereka boleh terus berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan mereka, di dalam berbagai usaha yang dilakukan, biarlah melalui semuanya itu, berkat-berkat Tuhan boleh terus tercurah di dalam kehidupan mereka. Tuntun selalu ya Tuhan, berikan kesetiaan dan tanggung jawab, sehingga boleh tetap tekun mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya senantiasa memberkati, yang dalam pertumbuhan Tuhan senantiasa menopang, yang di dalam pendidikan Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga ya Tuhan kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan boleh terus nyata mereka alami dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mereka tekun dan setia mengerjakan pendidikan yang dilaksanakan saat ini, dan suatu kelak apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan, boleh dicapai itu semua karena pertolongan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak muda Tuhan,
Kiranya Tuhan senantiasa menopang mereka dalam berbagai aktivitas kesibukan mereka. Di dalam pendidikan mereka Tuhan senantiasa menopang, yang di luar Toraja, yang di Toraja Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Biarlah mereka dapat menuntut ilmu dengan baik, menyelesaikan pendidikan mereka, dan hasilnya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa di dalam pergaulan, di dalam masa muda, Tuhan senantiasa memberkati, menopang, menjauhkan hal-hal yang tidak baik, sehingga masa muda boleh dipakai dengan sebaik mungkin, dipakai menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berdoa ya Tuhan, untuk orang tua kami para lansia, Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka menjalani masa tua mereka. Semangat, kesehatan, kekuatan, kiranya terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, agar dengan penuh kebahagiaan boleh terus menjalani masa tua bersama dengan keluarga mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh pergumulan hidup, seluruh rencana-rencana anggota jemaat, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya, memberikan jawaban yang terbaik, memberikan jalan yang terbaik, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi satu pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk segenap anggota jemaat yang dalam pemulihan, yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan senantiasa menopang mereka. Kiranya melalui perawatan dari tim medis maupun pendampingan dari segenap keluarga, menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kesembuhan, pemulihan bagi segenap orang tua kami. Berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang dalam duka cita. Mereka sedih, mereka menangis ya Tuhan. Namun satu pengharapan, bahwa Tuhan akan menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi mereka semua. Berkati keluarga-keluarga yang berduka ya Tuhan. Berkati ketika mereka akan membicarakan kapan orang yang dikasihi akan dimakamkan. Kiranya mereka boleh sehati sepikir untuk menentukan waktu yang tepat. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, malam ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menuntun dan menjaga kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dan esok hari kami boleh kembali diberikan kekuatan, kesehatan yang baru, untuk kembali menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, waktu indah, waktu yang luar biasa ini kami pakai untuk bersekutu memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk persekutuan kami ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang berdoa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam pada malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.